Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mentari merangkak naik, menaburkan emas di ufuk timur, seringkali kita bertanya, dalam bisikan hati yang paling dalam, mengapa engkau, wahai Rabb, tak henti-hentinya menguji hambamu? Mengapa badai datang silih berganti, menghempas perahu kehidupan hingga terombang-ambing di lautan duka? Di tengah rintihan dan keputusasaan, sebuah tanya seringkali mengusik. Apakah ini tanda engkau tidak sayang? Apakah ini isyarat bahwa cintamu telah pudar? Ataukah engkau telah berpaling dari hamba yang dhaif ini? Lihatlah sekeliling, pada guguran daun yang tak pernah berhenti menari di embus angin, pada gelombang laut yang tak lelah memeluk pantai, pada setiap tetes hujan yang membasahi bumi tandus. Adakah di sana isyarat ketidaksayangan? Tidak. Semua itu adalah simfoni agung dari kasih sayangnya yang tak terbatas. Sebuah lukisan keindahan yang tak pernah usai. Namun mengapa kita insan yang lemah ini kerap merasa terpuruk dalam lingkaran ujian yang seolah tiada akhir? Pertanyaan ini bukan sekadar bisikan hati yang melintas, melainkan sebuah refleksi mendalam yang telah menemani perjalanan spiritual manusia sepanjang zaman. Dari para nabi hingga orang-orang saleh, dari mereka yang diuji dengan kehilangan hingga mereka yang diuji dengan kesendirian, setiap jiwa pernah merasakan getaran tanya yang sama. Bukankah Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Bukankah Dia berjanji akan memberikan kemudahan setelah kesulitan? Lalu mengapa ujian itu terus berlanjut, kadang terasa memberatkan bahkan menyesakkan? Bukan karena Dia tak sayang. Sungguh, anggapan itu adalah hijab yang menutupi hakikat cintanya yang agung. Anggapan itu adalah bisikan syaitan yang ingin merenggut iman dari dada kita. Setiap ujian, setiap cobaan adalah tetesan rahmat yang tersamar. Ibarat seorang pandai besi yang menempa baja, memanaskannya dalam api yang membara, lalu memukulnya berulang kali. Bukan karena ia membenci baja itu, justru karena ia ingin membentuknya menjadi pedang yang tajam, perisai yang kokoh, atau alat yang bermanfaat. Begitulah kiranya perumpamaan ujian Allah pada hambanya. Dia ingin membentuk kita, memurnikan jiwa kita, menguatkan iman kita, agar kita menjadi hamba yang lebih baik, lebih kokoh, dan lebih dekat dengannya. Kadang, kita lupa bahwa dunia ini adalah persinggahan sementara, sebuah jembatan menuju keabadian. Di jembatan ini kita akan menghadapi tanjakan dan turunan, badai dan ketenangan. Semua itu adalah bagian dari kurikulum ilahi, sebuah pembelajaran yang tiada henti. Dan di setiap pembelajaran ada hikmah yang tersembunyi, ada pelajaran yang harus kita petik, ada kebijaksanaan yang harus kita raih. Maka marilah kita menyelami samudra hikmah ini, memahami mengapa Allah terus menguji kita, dan menemukan kembali makna sejati dari kasih sayangnya yang tak terhingga. Ujian sebagai tanda cinta dan perhatian ilahi. Seringkali ketika badai kehidupan menerjang, kita cenderung bertanya-tanya, mengapa harus aku? Mengapa ujian ini menimpaku? Di tengah kepedihan, bisikan hati yang rapuh mungkin menggoda kita untuk meragukan kasih sayang ilahi. Namun, mari kita renungi sejenak. Ujian bukanlah tanda kebencian atau ketidaksayangan Allah, justru sebaliknya, yang adalah ekspresi cinta dan perhatiannya yang paling mendalam kepada hambanya. Ini adalah kebenaran fundamental yang harus tertanam kuat di dalam hati kita. Bayangkan seorang pengrajin yang berdedikasi. Ia memahat, mengukir, dan mengamplas sebatang kayu kasar bukan karena membencinya, melainkan karena ia melihat potensi keindahan yang tersembunyi di dalamnya. Ia ingin membentuknya menjadi sebuah mahakarya, sebuah karya seni yang memancarkan pesona. Begitulah kiranya Allah memperlakukan kita. Dia melihat potensi kebaikan, kekuatan, dan ketakwaan dalam diri kita yang mungkin belum sepenuhnya terwujud. Melalui ujian, Dia mengikis sisi-sisi kasar kita, memurnikan niat dan membentuk jiwa kita, agar semakin mendekat kepada kesempurnaan. Dalam Al-Quran, Allah secara gamblang menyatakan, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Ayat ini adalah sebuah pernyataan yang menampar kesadaran kita. Iman bukanlah sekadar klaim lisan atau label yang kita sematkan pada diri sendiri. Iman yang sejati harus dibuktikan, diuji, dan dimurnikan. Ujian adalah filter yang memisahkan antara iman yang hakiki, yang berakar kuat dalam hati, dan iman yang rapuh yang hanya berada di permukaan,
Tanpa ujian, kita tidak akan pernah tahu seberapa kokoh pondasi keimanan kita. Ketika seorang ibu melihat anaknya terjatuh saat belajar berjalan, ia tidak langsung mengangkatnya. Ia membiarkan anaknya bangkit sendiri, melatih kekuatan dan kemandirian. Sang ibu tidak membenci anaknya, justru ia mencintai dan ingin anaknya tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Demikian pula dengan ujian dari Allah. Dia ingin kita bangkit dari keterpurukan dengan kekuatan diri sendiri, dengan pertolongannya, dan dengan keyakinan penuh pada takdirnya. Setiap air mata yang menetes, setiap rintihan yang terucap, setiap duka yang dirasakan adalah bagian dari proses pendewasaan spiritual yang akan mengantar kita pada kedudukan yang lebih tinggi di sisinya. Maka, ketika ujian datang menyapa, janganlah berprasangka buruk kepadanya. Pahami bahwa itu adalah tanda kasih sayangnya yang tak terhingga, sebuah ajakan untuk merenung, memperbaiki diri, dan memperkuat ikatan batin dengan Sang Pencipta. Ini adalah bukti bahwa Dia tidak pernah melupakan kita. Bahkan dalam detik-detik terberat sekalipun, justru di sanalah, dalam keheningan ujian, kita akan menemukan kedekatan yang paling intim dengannya, memurnikan iman dan meningkatkan derajat. Di tengah riuhnya kehidupan, seringkali kita menemukan diri kita tersesat dalam keruwetan duniawi. Harta, jabatan, sanjungan, dan segala bentuk kemewahan dapat dengan mudah menyilaukan mata dan mengikis kemurnian hati. Disinilah ujian hadir sebagai alat pemurnian, laksana api yang membakar emas untuk menghilangkan kotorannya. Ia membersihkan jiwa kita dari noda-noda kesyirikan yang tersembunyi, ria, pamer, ujub, kagum pada diri sendiri, dan berbagai penyakit hati lainnya yang dapat menggerogoti iman. Allah, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, mengizinkan cobaan menimpa kita bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk memurnikan dan menguatkan iman. Ketika kita diuji dengan kesulitan finansial, kita belajar melepaskan ketergantungan pada harta dan berserah sepenuhnya kepada rezeki dari Allah. Ketika kita diuji dengan kehilangan orang terkasih, kita diingatkan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, dan kepadanyalah semua akan kembali. Setiap tetes air mata, setiap desahan napas kesabaran, adalah proses sublimasi yang mengangkat kita ke tingkat keberadaan spiritual yang lebih tinggi. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebuah hadis yang seharusnya menjadi penawar setiap kali kita merasa terpuruk. Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu keletihan, penyakit, kegelisahan, kesedihan, gangguan, atau kesusahan, sampai pun duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus dengannya sebagian dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang indah ini memberikan kita perspektif yang sangat berharga. Setiap ujian, sekecil apapun, bahkan hanya sekadar tertusuk duri, berfungsi sebagai penghapus dosa. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa, di mana Dia menggunakan kesulitan sebagai sarana untuk membersihkan catatan amal kita. Bayangkan betapa mulianya Allah, yang bahkan dalam penderitaan sekalipun, Dia masih memberikan ganjaran berupa pengampunan dosa. Lebih dari sekadar penghapus dosa, ujian juga adalah tangga untuk meningkatkan derajat di sisi Allah. Seseorang yang sabar dalam menghadapi cobaan akan mencapai makam, kedudukan, yang tidak mungkin dicapai dengan ibadah biasa. Ketika kita lulus dari satu ujian, Allah akan mengangkat derajat kita, memberikan kita pemahaman yang lebih dalam, dan mempercayai kita dengan tanggung jawab yang lebih besar. Oleh karena itu, jangan pernah menganggap remeh kesulitan yang menimpa. Di baliknya tersimpan hikmah pemurnian dan peningkatan derajat. Setiap cobaan adalah undangan untuk semakin mendekat kepadanya, untuk merangkul sabar, dan untuk memperkuat keyakinan bahwa janjinya adalah benar. Sudahkah Anda merasakan bagaimana sebuah kesulitan, pada akhirnya, justru membuat Anda menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih kuat? Mengingatkan kembali hakikat kehidupan dunia. Dalam hiruk-pikuk kehidupan modern, kita seringkali terjerat dalam ilusi. Kita mengejar kesuksesan, kekayaan, dan pengakuan seolah-olah itu adalah tujuan akhir dari segalanya. Kita membangun istana-istana megah di dunia ini, melupakan bahwa sejatinya kita hanyalah musafir yang sedang melintasi jembatan. Disinilah ujian hadir sebagai pengingat yang menusuk jiwa, sebuah alarm yang membangunkan kita dari tidur panjang kelalaian. Ujian adalah suara lirih yang membisikkan ke telinga kita bahwa dunia ini fana, bahwa segala kemewahan dan kesenangan di dalamnya hanyalah fata morgana yang akan sirna.
Ketika kita diuji dengan kehilangan harta benda, kita menyadari betapa rapuhnya genggaman kita atas dunia. Ketika kita diuji dengan penyakit, kita diingatkan betapa berharganya kesehatan, sesuatu yang sering kita abaikan saat memilikinya. Ini adalah tamparan lembut dari Allah agar kita mengangkat pandangan dari bumi dan mengarahkannya kembali ke langit, kepada akhirat yang abadi. Ujian membuat kita berhenti sejenak dari kesibukan duniawi, dari rutinitas yang monoton, dan dari pengejaran yang tiada henti. Ia memaksa kita untuk merenung, untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya penting dalam hidup ini? Dalam kondisi terpuruk, kita seringkali mencari pertolongan kepada Allah, sebuah tindakan yang mungkin jarang kita lakukan saat semua berjalan mulus. Ini adalah sebuah paradoks yang indah. Kesulitan membawa kita lebih dekat kepada Sang Pemberi kebaikan. Faktanya, sebagian besar manusia cenderung lupa diri saat berada dalam kelapangan. Al-Quran menjelaskan fenomena ini dengan indah, dan apabila manusia ditimpa bahaya, mereka memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Kemudian apabila Tuhan memberikan kepadanya nikmat, tiba-tiba sebagian dari mereka mempersekutukan Tuhannya. Quran Surat Ar-Rum ayat 33. Ayat ini adalah cerminan jujur dari sifat dasar manusia. Ketika ditimpa musibah, kita merendahkan diri, memohon dan berserah. Namun begitu nikmat datang, kita mudah terlena, bahkan melupakan siapa yang telah memberikan nikmat tersebut. Oleh karena itu, ujian adalah mekanisme ilahi untuk menjaga hati kita tetap terhubung dengannya, untuk senantiasa mengingat bahwa kita adalah hamba yang lemah dan sangat membutuhkannya. Ujian mengikis kesombongan dan keangkuhan. Ia mengajarkan kita kerendahan hati, bahwa kekuatan sejati hanyalah milik Allah. Ia adalah pengingat bahwa tujuan hidup kita yang sesungguhnya bukan mengumpulkan harta, meraih kekuasaan, atau mencari pujian manusia, melainkan untuk beribadah kepada Allah dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Melatih kesabaran dan ketabahan. Kehidupan ini adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan lika-liku. Tak selamanya jalan akan mulus. Akan ada tanjakan terjal, turunan curam, dan bebatuan tajam yang siap menguji langkah. Dalam menghadapi semua itu, kesabaran adalah bekal utama, sebuah kualitas agung yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita adalah medan latihan terbaik untuk mengasah kesabaran dan ketabahan kita. Ketika dihadapkan pada kesulitan, manusia memiliki dua respons utama: menyerah pada keputusasaan, atau memilih untuk bersabar dan berjuang. Dengan bersabar, kita tidak hanya akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, tetapi juga akan membentuk karakter yang kuat, tahan banting, dan tidak mudah menyerah. Kesabaran mengajarkan kita untuk melihat melampaui kesulitan sesaat, untuk percaya bahwa di balik awan mendung, mentari pasti akan bersinar kembali. Allah secara eksplisit menyebutkan tentang pentingnya kesabaran dalam Al-Quran. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Ayat ini adalah janji sekaligus motivasi. Allah memberitahukan kita bahwa ujian pasti akan datang dalam berbagai bentuk: ketakutan, kelaparan, kehilangan. Namun di akhir ayat, Dia memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ini menunjukkan betapa tingginya nilai kesabaran di mata Allah. Orang yang sabar adalah mereka yang yakin bahwa di setiap kesulitan ada kemudahan, dan di setiap ujian ada hikmah. Kesabaran bukan berarti pasif dan tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, kesabaran adalah kekuatan untuk tetap teguh di jalan yang benar meskipun badai menerpa. Ia adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi, berpikir jernih, dan terus berikhtiar sembari berserah diri kepada kehendak Allah. Ketika kita mampu menahan diri dari keluh kesah, dari berprasangka buruk kepada Allah, dan dari menyerah pada keadaan, disitulah kesabaran kita teruji dan terbukti. Para ulama sering mengatakan bahwa kesabaran ada 3 jenis: sabar dalam ketaatan, melaksanakan perintah Allah, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi musibah. Ujian hidup adalah tempat kita mempraktikkan jenis kesabaran yang ketiga ini. Dengan melatih kesabaran dalam ujian, kita juga akan lebih mudah bersabar dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini adalah proses holistik yang menguatkan seluruh aspek keimanan kita.
memunculkan potensi tersembunyi dan hikmah baru. Dalam hidup seringkali kita tidak menyadari kedalaman potensi yang tersembunyi di dalam diri kita. Kita cenderung merasa nyaman dengan rutinitas, dengan apa yang sudah kita kenal, dan jarang sekali keluar dari zona nyaman itu. Namun ketika ujian datang, ia seringkali menjadi pemantik yang membangkitkan kemampuan-kemampuan luar biasa yang tak pernah kita sangka. Bayangkan seorang mutiara. Ia tidak akan bersinar jika tetap tersembunyi di dasar laut. Ia harus diangkat, dibersihkan, dan dipoles agar kilaunya memancar. Demikian pula dengan kita. Ujian adalah proses pemolesan itu. Ia memaksa kita untuk berpikir di luar kotak, mencari solusi-solusi inovatif dan menemukan cara-cara baru untuk bertahan dan bangkit. Banyak penemuan besar, terobosan dalam sains dan karya seni agung lahir dari kegagalan, kesulitan dan keterbatasan. Contohnya banyak pengusaha sukses yang memulai bisnisnya setelah mengalami kebangkrutan, atau seniman yang menciptakan mahakarya setelah melalui masa-masa paling kelam dalam hidupnya. Ujian juga bisa membuka pintu-pintu hikmah dan pemahaman baru yang sebelumnya tertutup bagi kita. Ketika segala sesuatu berjalan mudah, kita mungkin tidak pernah merenungkan makna mendalam di balik kejadian. Namun saat dihadapkan pada kesulitan, kita akan lebih cenderung untuk bertanya, mencari tahu, dan memahami tujuan ilahi di balik setiap takdir. Kita akan belajar tentang kesabaran sejati, tentang tawakal, tentang kekuatan doa, dan tentang keindahan syukur dalam kondisi apapun. Selain itu, ujian seringkali menjadi jalan bagi kita untuk mengenal orang-orang baru dan mendapatkan dukungan tak terduga. Dalam kesulitan, ikatan persaudaraan seringkali terjalin lebih erat. Orang-orang yang sebelumnya tidak kita kenal mungkin muncul dan memberikan bantuan, dukungan, atau inspirasi. Ini adalah bagian dari rencana Allah untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Ujian juga mengajarkan kita tentang prioritas hidup yang sesungguhnya. Ketika dihadapkan pada situasi genting, hal-hal yang dulu kita anggap penting mungkin tiba-tiba terasa sepele. Kita akan lebih menghargai kesehatan, keluarga, persahabatan sejati, dan kedamaian hati daripada kekayaan atau status sosial. Ini adalah sebuah anugerah, karena melalui ujian kita diberikan kesempatan untuk menata ulang nilai-nilai dalam hidup kita, agar selaras dengan kehendak ilahi. Singkatnya, jangan pernah memandang ujian hanya sebagai beban. Lihatlah sebagai kesempatan emas untuk menemukan kekuatan tersembunyi dalam diri Anda, menggali hikmah yang dalam, dan menjadi versi terbaik dari diri Anda. Ini adalah karunia yang akan membuat Anda lebih bijaksana, lebih tangguh, dan lebih bersyukur. Kembali kepada makna sejati kasih sayang ilahi. Setelah menyelami lautan hikmah di balik setiap ujian, tibalah kita pada sebuah kesimpulan yang menenangkan hati. Allah tidak pernah menguji hambanya karena dia tidak sayang. Anggapan itu adalah sebuah kesalahpahaman besar, sebuah tabir yang menghalangi kita dari melihat hakikat cintanya yang agung. Setiap cobaan, setiap kesulitan, setiap tetesan air mata yang mengalir, sejatinya adalah ekspresi kasih sayang dan perhatiannya yang tak terbatas. Ujian adalah proses pendewasaan spiritual, sebuah kurikulum ilahi yang dirancang untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat imannya, dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Ia memurnikan hati kita dari noda-noda duniawi, mengingatkan kita akan hakikat kehidupan yang fana ini, melatih kesabaran dan ketabahan kita, serta memunculkan potensi-potensi tersembunyi yang mungkin tidak akan pernah kita sadari tanpa adanya tekanan. Terkadang ia juga berfungsi sebagai teguran lembut, sebuah panggilan pulang ketika kita mulai tersesat. Maka ketika badai kembali datang, janganlah lagi bertanya, "Mengapa engkau mengujiku ya Allah? Apakah engkau tidak sayang?" Ubahlah pertanyaan itu menjadi, "Pelajaran apa yang ingin engkau ajarkan kepadaku melalui ujian ini ya Allah? Hikmah, apa yang tersimpan di dalamnya?" Dengan cara pandang yang demikian, setiap ujian akan berubah dari beban menjadi tangga, dari penderitaan menjadi peluang, dan dari keputusasaan menjadi sumber kekuatan.